Halo, selamat malam Bapak Ibu. Sesuai dengan permintaan kemarin ada yang sempat komen di YouTube. Tolong dong Pak untuk video tentang obligasi ya. Kebetulan untuk yang video tentang analisa risk and return untuk yang basic sudah selesai. Sebelum saya lanjut yang ke level yang lebih advance, mungkin saya ke obligasi dulu. Jadi untuk video kali ini sama mungkin 2-3 video ke depan, saya akan lebih banyak membahas tentang obligasi. Jadi hari ini kita akan belajar menghitung harga, yield, dan durasi daripada obligasi. Nah, untuk keperluan menghitung ini, kita bisa mengambil data dari dua website ya. Websitenya ini, Bapak Ibu, ada di KSEI sama di IBPA. Jadi kalau untuk data obligasi di Indonesia, dua website ini menurut saya cukup komprehensif. Kalau di KSEI menyediakan data-data tentang profil obligasinya, kalau di IBPA harga, cuma kalau untuk harga memang harus berlangganan. Tapi paling tidak di halaman depannya saja saya kira sudah cukup bagus. Nah, kemudian untuk prakteknya kita menggunakan Excel ini. Ya, jadi silakan di-download ya, sudah saya kasih linknya. Langsung kita mulai saja. Jadi kita akan hitung obligasi korporasi sama pemerintah. Nah, untuk obligasi pemerintah saya menggunakan SUN FR 0087. Kenapa? Karena SUN FR 0087 itu adalah obligasi yang seri 10 tahun di Indonesia. Jadi kalau mengikuti pembahasan saya tentang risk free, biasanya yang dijadikan acuan itu adalah obligasi yang 10 tahun. Tahu dari mana, Pak? Nah, kita coba ke website IBPA ya. Dari sini ya. Jadi ada SUN seri benchmark itu ada 4. Setiap tahun itu direvisi. Kalau jatuh temponya sudah kurang dari 9 tahun, biasanya diganti lagi. FR86 untuk yang 5 tahun, 87 untuk yang 10 tahun, 88 15 tahun, dan 83 yang 20 tahun. TTM ini bukan teman tapi mesra ya, tapi time to maturity. Ya, jadi waktu hingga jatuh tempo. Itu juga beda sama duration. Duration itu lain lagi dengan time to maturity. Nah, ini yang paling mendekati 10 tahun. Kuponnya 6,5%. Ya, kita bisa isi di sini. Kuponnya 6,5%. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, dia punya keterangan lain kan nggak ada. Nah, kalau mau cari yang lain, bagaimana? Coba kita ke websitenya KSEI. Anda ke KSEI, di layanan efek pendaftar. Nah, kemudian pilih obligasi pemerintah. Kita cari FR 87. Nah, kepala 8. Nah, ada di sini. Nah, ketemu jatuh temponya 15 Februari 2031. Nah, kita isi lagi di Excel-nya. 15 Februari 2031. Ingat Bapak Ibu ya, ini harus dalam bentuk tanggal. Kalau bukan tanggal, nanti Excel-nya error. Nah, kalau Anda isi 15 Feb 2031, Anda klik Enter, dia berubah jadi tengah langsung seperti itu, berarti Anda sudah benar. Tapi kalau pas Anda masukin bentuknya masih teks, berarti mungkin Anda settingnya bahasa Indonesia. Kalau Februari sih sama, Indonesia-Inggris ya. Tapi kalau kayak Agustus, nah itu beda. Kalau Inggris itu AUG, kalau Indonesia AGU. Ya. Jadi harus memastikan dia berubah jadi tanggal. Nah, yang dibutuhkan untuk menghitung yield sebenarnya adalah harga dan informasi yang di atas, gitu ya. Nah, harga itu kan bisa berubah-ubah, tergantung Anda sama penjual negosiasinya apa, atau dalam konteks penelitian Anda menggunakan harga IBPA. Nah, kalau kita lihat harga IBPA, tadi di sini, ini ibpa.co.id ya, hari ini 8 September 102,5905. Kemarin sekian, minggu lalu 103, bulan lalu 101. Jadi dari bulan lalu dia naik, tapi kalau dari minggu lalu dia turun. Nah, itu menunjukkan harga obligasi bisa naik turun. Nah, kita pakai aja hari ini, jadi 8 September. Kita masukin di sini 8 September 2021. Harga transaksi 102,59. Ya, kalau mau lengkap sampai ekor-ekornya juga silakan. Nah, nilai jatuh tempo 100. Jadi maksudnya ini adalah harga obligasi dalam persentase.
Kalau 102,59%, artinya kalau ada yang jual dan Anda beli, berarti Anda beli obligasi tersebut di harga misalnya 1M kali 102%, Anda keluar uang 102M. Seperti itu. Sorry, 1M kali 102%, 1M 25 juta, sekian-sekian gitu ya. Nah, frekuensi kupon, kalau obligasi pemerintah itu 1 tahun bagi kupon 2 kali. Jadi Anda akan menerima kuponnya semesteran. Semesteran itu 2. Nah, kalau basis harian itu 3. Jadi kalau di Indonesia itu obligasi korporasi itu menganut sistem 30/360. Jadi asumsinya 1 bulan 30 hari, mau dia 31 hari, 30 hari, atau 28 hari, dia akan pukul rata 30 hari. Dan kemudian 1 tahun 360 hari. Jadi kalau tanggal 31, obligasi korporasi itu diasumsikan tidak ada kupon. Nah, kalau pemerintah menggunakan actual per 365. 30/365 itu kodenya 0, kalau korporasi 0. Kalau actual per 365 itu kodenya 3. Nanti kalau di fungsi Excel nanti akan kelihatan. Nah, sekarang kalau saya mau menghitung yield, bagaimana caranya? Gampang saja Bapak Ibu. Ya. Di Excel sekarang udah bagus kok. Sama dengan yield. Oke. Settlement. Ya. Settlement ini adalah tanggal settle. Kalau misalnya saya beli obligasi sama kamu, misalnya trade date-nya 7 September, settle-nya 8. Karena settle date itu kadang-kadang tidak di hari yang sama. Bisa di hari yang sama, bisa T+1, bisa T+2, bisa T+7, bahkan T+30 pun kalau sepanjang dua pihak sepakat itu tidak masalah. Ya, jadi trade date dan settle date itu biasanya adalah tanggal obligasinya pindah, bukan tanggal transaksi. Nah, ini agak beda sama saham. Kalau kita belum settle, obligasinya masih punya kamu. Jadi kalau ada kupon tuh haknya kamu. Tapi kalau dalam konteks saham, saya trade date, barangnya belum dikasih, standarnya T+2, saya sudah berhak atas dividen-dividennya. Ya, jadi itu perbedaannya. Kalau dalam obligasi lebih menekankan di settle date. Maturity adalah jatuh tempo, kemudian rate adalah kuponnya. Ya, price ini adalah harga, tadi kita ambil dari IBPA ya. Kemudian ini 100, artinya waktu jatuh tempo, harga obligasi itu dibalikin 100. Ya. Frekuensi tadi. Nah, kemudian dia punya basis di sini. Nah, kalau penasaran dengan yang saya bilang tadi, basis itu, coba aja klik function di sini. Di sini akan keluar. Ya, kemudian klik more on this help, gitu ya. Nah, di sini ada. Ya. 0 itu 30/360, 1 actual per actual, 2 actual per 360, 3 actual per 365. Nah, jadi untuk yang obligasi pemerintah menggunakan ini. Nah, kita juga bisa cek sih di KSE sih. Ya. Tadi kan FR87 kan, kalau kita klik, kalau di sini dicoret ya, tapi kadang-kadang kalau keterangannya ada, dia tulis actual per 365. Ya, kalau corporate 30/360. Ya, mungkin data dari KSE-nya tidak update, nggak apa-apa. Kita kembali lagi ke website, ke Excel kita. Nah, kalau kita enter, ya, dapatlah 0,061. Nah, ini kita jadikan dalam bentuk persentase. Jadi, kalau saya membeli obligasi Sun FR 0087 pada harga 102,59 di tanggal 8 September, berarti kan saya akan untung 6,5% dari kali 100% per tahun selama sampai jatuh tempo. Nah, kemudian kan saya beli di 102, dibalikin 100. Saya rugi dong 2,5. Nah, keuntungan daripada kupon ditambah keuntungan daripada selisih harga, kalau ada, kalau saya belinya 99, atau dikurangi kerugian daripada capital loss, kalau dalam hal ini capital loss, berarti saya itu seperti mendapat deposito dengan bunga 6,13% per tahun. Ya. Nah, ini kita belum memperhitungkan aspek pajak ya, karena aspek pajak itu ada lagi. Jadi ini asumsikan nggak ada pajak.
Nah, jadi kita memperoleh yield to maturity 6,13%. Jadi kalau saya beli keluar uang 102, dibalikin 100 kurang lebih 10 tahun yang akan datang. Terus selama masa dibalikin saya dapat 6,5% per tahun, ya. Nah, itu setara dengan saya itu kayak deposito tapi bunganya 6,13%. Nah, jadi inilah artinya yield. Ya, memang ada arti direinvestasikan segala macam, tapi buat saya gampang aja. Kalau saya keluar uang 102 dibalikin 100, terus setiap tahun saya keluar dapat 6,5 dari 100, maka saya itu mendapat keuntungan setara 6,13% per tahun dari 2021 sampai 2031. Nah, ini untuk obligasi pemerintah, ya. Kemudian ada modified duration. Ya. Modified duration itu apa? Modified duration itu biasanya dipakai untuk menghitung resiko daripada obligasi. Jadi dia bukan kalau walaupun namanya duration bukan jatuh tempo, tapi dia lebih ke semacam beta. Kita sama dengan M duration, ya, settlement, maturity, kupon, yield, ya, yield yang tadi, frekuensi, basis. Nah, obligasi yang jatuh tempo 10 tahun ini memiliki durasi sekitar 7. Apa artinya 7, Pak? Jadi gampangnya 6,99. Misalnya kalau tahun depan suku bunga naik 1%, berarti harga obligasi ini diperkirakan turun 7%. Sebaliknya kalau obligasi ini suku bunga tahun depan turun 1%, maka harga obligasi diperkirakan naik 7%. Jadi durasi itu kebalikan daripada bunga. Jadi kalau bunga turun 1%, obligasi ini kemungkinan akan naik 7%. Kalau misalnya bunga naik 1%, obligasi ini akan turun 7%. Nah, ini semacam betanya lah, ya. Jadi kalau tahun depan Pak BI rate naik Pak, kira-kira ini kena impact kan? Oh, dia akan kena impact. Kenanya berapa Pak? Ya kalau dia naik 0,5%, berarti obligasi ini mungkin akan turun 3%. 0,5 kali 7, 3,5%. Jadi harganya kemungkinan akan drop 3,5%. Tapi sebaliknya kalau misalnya suku bunganya ternyata ternyata turun lagi ke bawah 0,5%, berarti dia bisa harganya naik 3,5%. Ya, jadi semakin tinggi durasi, biasanya semakin tinggi juga volatilitas daripada suatu harga obligasi. Nah, kalau di sini saya ganti Pak. Bagaimana Pak kalau saya nego harganya misalnya bukan di 102,59, tapi saya deal di harga 101. Ya silakan aja. Nah, berarti yield-nya jadi 6,35. Ini jadi 6,96. Nah, jadi semakin rendah harga beli saya, misalnya 99. Yield-nya makin tinggi. Ya, 98. 6,7. Jadi kalau saya beli 98 kan saya setiap tahun masih dapat 6,5. Kemudian pas jatuh tempo masih untung 2 lagi. 98 untung 2, jadi saya dapat 6,78%. Seperti itu. Nah, durasi ini mengikuti yield-nya. Oke. Jadi saya kembalikan lagi ya, 102,59. Nah, ini untuk menghitung yield daripada obligasi pemerintah berdasarkan harga. Nah, kalau korporasi gimana, Pak? Kalau korporasi sebetulnya sama aja, Bapak Ibu. Tinggal kita lengkapin isi-isinya. Misalnya tetap sama 8 September 2021. Nah, kita coba cari obligasi corporate. Kita ke sini. Misalnya kita sembarang pilih ya. Misalnya kita pilih Adikarya. Oke. Nah, kita pilih Adikarya. Ini jatuh temponya adalah 24 Agustus 2024. Di sini berarti 24 Agustus, ya AUG ya, 2024. Kalau Inggris harus AUG, kalau AGU dia nggak kebaca. Nah, kuponnya ini 9,55% di sini. 9,55%. Ini tadi Adikarya ya. Nah, kemudian nilai jatuh tempo 100, frekuensinya 4. Nah, tinggal harganya aja kita mau berapa. Di sini misalkan harganya kita settle di
Misalkan ini sekali lagi ya, harga itu adalah harga kesepakatan adalah pembeli dan penjual. Jadi bebas Bapak Ibu. Anda bisa menentukan berapa aja. Misalnya saya settle di harga 103. Maka yield to maturity-nya adalah sama dengan yield settlement, maturity, rate, price, redemption, frekuensi, dan basis. Nah, dapatlah 8,39%. Nah, jadi di sini kita sudah bisa menghitung menghitung yield to maturity daripada obligasi. Kalau saya ganti jadi 3, ngaruh nggak Pak? Nggak gitu ngaruh sih Bapak Ibu. Misalnya saya contoh ya, saya salah masukin yang pakai 3. Ya, cuma beda dikit doang, 2 angka di belakang. Kupon kalau misalnya 4 saya jadikan 2 gimana? Juga biasanya hanya 2 angka di belakang. Tapi memang lebih tepatnya yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, kalau modified duration juga sama. M duration, settlement, maturity, kupon, yield, frekuensi, basis. Nah, ini durasinya 2,56. Artinya apa? Jadi kalau tahun depan suku bunga naik 1%, harga obligasi ini akan turun 2,56%. Sebaliknya kalau tahun depan suku bunga turun 1%, harga obligasi ini diperkirakan naik 2,56%. Jadi ibaratnya dia punya volatility lebih kecil daripada Sun. Nah, makanya kalau dalam praktek pengelolaan investasi, biasanya untuk meminimumkan risiko fluktuasi harga, ada yang beli Sun yang jangkanya lebih pendek, karena kalau contoh ya saya ganti ini jadi 2025. Nah, dia punya durasi jadi 3. Jadi otomatis kan kalau jatuh temponya pendek, dia punya dia punya durasi juga mengecil. Atau ya dia beli obligasi corporate yang memang biasanya cuma 3 tahun sama 5 tahun gitu. Beda sama Sun yang 8, 9, 10 bahkan belasan dan 20 tahun. Nah, ini adalah untuk menghitung yield dan modified duration. Kalau saya mau hitung harga bisa nggak Pak? Jadi saya kalau mau masukin harga atau mau tahu yield-nya berapa. Ya. Bisa coba-coba sih, kalau saya 103 gimana, 104 gimana. Tapi kalau mau pakai fungsi juga boleh. Ya, jadi kita copy paste dari atas saja. Ini sama adikarya. Kemudian frekuensinya ini juga sama. Nah, bedanya sekarang gini. Misalnya, Pak, kalau saya mau untung, misalnya 7% di obligasi ini, saya mesti beli di harga berapa, Pak? Nah, di sini kita bisa menggunakan sama dengan price, settlement, maturity, rate, yield, redemption, frekuensi, basis. Nah, jadi kalau misalkan saya ingin untung 7% per tahun, berarti saya harus bisa beli atau tawar obligasi FR87 ini di harga 96,58. Ya, kalau Anda masukin sini 96,58, ya dia akan keluarnya 7% juga. 96,58. Nah, jadi 7% juga gitu ya. Nah, cuma di bawah ya kita masukin yield, keluarnya harga. Nah, sama juga kalau saya ingin dapat kupon misalnya 10, mau dapat imbal hasil 10%, saya mesti beli di harga berapa? Jadi sama dengan price, tadi sama, settlement, maturity, rate, yield, redemption, frekuensi, basis. Nah, berarti saya harus beli di harga 98,855. Nah, ini adalah basic ya, kalau kita mau jual beli obligasi. Jadi Bapak Ibu bisa mencobanya sendiri di rumah. Memang harus latihan.
dan harus agak fasih sama Excel. Tapi saya percaya kalau kita sering-sering latihan, harusnya kita akan cukup mahir di sini. Demikian untuk video kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, silakan komen. Saya akan berusaha untuk respon secepat mungkin. Mudah-mudahan pertanyaan Anda bisa terjawab. Nah, demikian. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih.